Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Ibu Kabid Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kami hormati Kasih di bidang pendidikan dasar, pendidikan sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama dalam secara tatap maya dalam acara Bintek EKTSP dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Sebelumnya Bapak Ibu, saya bacakan dulu susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pembacaan doa, yang keempat laporan panitia penyelenggara, yang kelima sambutan kepala dinas, yang keenam adalah paparan tentang kebijakan Kemdikbudristek, dan yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama non-Islam, marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara berikutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar kepada yang terhormat Bapak Sarjono Sarjana Ekonomi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak PLH Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, staf ahli Bupati Kebumen bidang ekonomi, keuangan, pembangunan. Yang terhormat Bapak Sukamto SOS MT. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan SD dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
Yang saya hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan se-Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Pengawas TKSD se-Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati segenap panitia dan Bapak Ibu narasumber. Yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah se-Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, peserta BIMTEK Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Garing Swasta di Kabupaten Kebumen tahun 2022. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini melalui Zoom meeting. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya besok pada Yaumil Qiyamah. Allahumma amin. Mohon izin untuk melaporkan kepada Bapak Kepala Disdikpora terkait dengan penyelenggaraan BIMTEK Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Garing Swasta di Kabupaten Kebumen tahun 2022. 1. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah, sekolah dasar, subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. 2. Tujuan. 1. Pembekalan penyusunan kurikulum di satuan pendidikan yang akan disahkan secara online di aplikasi KTSP ID. 2. Pemahaman persepsi konsep kurikulum merdeka. 3. Memberi pembekalan kepada kepala sekolah dan guru sasaran yang akan melaksanakan kurikulum merdeka. 4. Memberikan gambaran dan kesiapan kepada satuan pendidikan yang masih pada posisi pilihan pertama yaitu Merdeka Belajar untuk menyongsong pelaksanaan kurikulum merdeka pada tahun ajaran berikutnya. Tiga, waktu pelaksanaan. BIMTEK dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini Rabu 29 Juni, 30 Juni, dan tanggal 1 Juli tahun 2022. Peserta hari pertama berjumlah 1.434 orang, terdiri dari kepala sekolah 717 orang, dan operator garing komite 717 orang. Peserta hari kedua berjumlah 1.434 orang, terdiri dari guru kelas 1 dan guru kelas 4. Untuk peserta BIMTEK guru kelas 1 dan guru kelas 4 mengikuti BIMTEK selama 2 hari, yaitu tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli 2022. Tempat pelaksanaan BIMTEK dilaksanakan selama 3 hari di 26 Korwil Bidik secara serentak mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. 5. Narasumber. Narasumber BIMTEK meliputi unsur pengawas di Korwil Bidik dan K3S yang telah mengikuti BIMTEK IKM yang diselenggarakan oleh BBPMP dan dari unsur fasilitator sekolah penggerak. 6. Pembiayaan. Kegiatan BIMTEK dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Kebumen pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah. Sekolah dasar, subkegiatan, kegiatan pembinaan, kelembagaan, dan manajemen sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Bapak SAB Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terhormat Bapak Sukamto SOSMT pada saatnya untuk berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan BIMTEK KTSP ini. Demikian yang dapat kami sampaikan atau dapat kami laporkan, tentunya pada banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bagi rangkaian acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan dan pengarahan dari Bapak PLH Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen pada yang terhormat Bapak Sukamto SOS MT. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan seluruh pejabat struktural di lingkungan dinas, yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan se-Kabupaten Kebumen, yang kami hormati pengawas TK, SD se-Kabupaten Kebumen, segenap panitia, yang kami hormati juga teman-teman narasumber, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah se-Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu Kepala Sekolah, beserta seluruh guru, peserta Bintek kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar negeri di Kabupaten dan swasta di Kabupaten Kebumen tahun 2022. Puji syukur, mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat sehingga bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini izinkan saya berkenalan dulu karena pepatah bilang tidak kenal tidak sayang. Kami nama Sukamto sebagaimana tadi sudah disebut oleh pembawa acara. Tempat tanggal lahir Kebumen 24 Desember 1969, lahir di Desa Sruweng, di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, jadi lupa ini Bu Aminah. Ya, kemudian alamat sekarang di Brum Griam Lusim, Utara Stadion, jadi Jalan Sarbini 128 Kebumen. Kemudian keluarga di rumah ada 2 anak, kemudian sudah 2 cucu. Kemudian pengalaman pendidikan dulu ya. Pendidikan, alhamdulillah saya bisa bersekolah di SD Negeri Trikarso 1. Kalau dulu belum ada 2-nya ya, baru 1 ya. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri Pejaguan, sebelah rel kereta. Halo Pejaguan, mana Pejaguan? Hai. Ya, kemudian SLTA-nya saya di SMA Negeri Prembun, jadi jauh ya, dari Trikarso Sruweng, kemudian ke SMP Negeri Pejaguan, SMA-nya di Prembun. Alhamdulillah SD sampai SMA gratis, dibayar oleh orang tua. Saya dimudahkan ini. Kemudian setelah dari SMA, saya melaksanakan tugas belajar ya, karena diterima di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Semarang dengan status mahasiswa tugas belajar. Jadi pada semester kedua sudah diangkat jadi CPNS golongan 2 sama dengan teman-teman semuanya ya. Bahkan teman-teman lebih baik langsung golongan 4 3A ya, 3A karena sarjana. Nah, kemudian saya meneruskan kuliah tugas belajar juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang. Selesai tahun 91. Kalau 91 APDN, 96 selesai di Undip. Kemudian mendapat kesempatan tugas belajar S2 di
Magister Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada 2001 sampai 2002 atas sponsor biaya dari Bappenas. Jadi alhamdulillah gratis semua lagi ya. Jadi gratis periode kedua di D3, S1, S2 gratis semua. Kemudian pengalaman bekerja, saya tahun 91 tamat dari APDN, ditugaskan 92 di bagian humas sebagai staf. Kemudian berikutnya setelah selesai tugas belajar di Undip tahun 94, kami ditugaskan sebagai kembali di staf bagian humas. Kemudian tahun 99 saya dipercaya sebagai Kasbag Protokol, posisinya waktu itu masih di bagian umum. Jadi kesana kemari melayani atau mengatur bupati. Pada waktu itu kami bersama Pak Bupatinya Haji Amin Sudibyo dan juga Ibu Rustri Ningsih. Kemudian selepas S2 kami ditugaskan sebagai Kasubit Tata Ruang dan Tata Guna Tanah di Bapeda tahun 2003. Kemudian 2004 mutasi sebagai Kasubit Pengumpulan Informasi di Badan Informasi Komunikasi dan PDE. Kemudian tahun 2006 sebagai Kasubit Media Radio dan Televisi ya di Badan Informasi tersebut. Kemudian mulai 2008 kami dipercaya sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Statistik dan Pengendalian Badan Perencanaan di Kabupaten Kebumen sampai dengan 2012. 2013 dipromosikan lagi sebagai Camat Sadang sampai 4 tahun. Mana Sadang itu? Ya. Kemudian tahun 2017 kami bergeser sebagai Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Kebumen sampai 2018. Kemudian 2019 kami sebagai Sekretaris Inspektorat sampai terakhir kemarin sekitar 3 tahun lah ya. Kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kebumen sekitar 3 bulan. Kemudian ikut open bidding dan dipercaya sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian kemarin karena Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pak Asep melaksanakan ibadah haji, kami diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana harian. Untuk itu kami mohon bisa diterima dengan seutuhnya, dengan segala kekurangannya. Kalau baiknya sedikit ya, banyak kurangnya. Mohon tolong dibantu untuk bisa kita bekerja sama. Intinya kami membantu teman-teman semua melaksanakan tugas yang sudah diagendakan, ditargetkan agar apa-apa yang sudah kita rencanakan bisa terrealisir, meskipun kami hanya sekitar 1 bulan lebih ya. Insya Allah akan berakhir nanti pada 4 Agustus. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya berkait dengan Fintech. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan baru dalam mengembangkan kurikulum yang sering kita sebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kalau saya pahami itu sebagai sebuah revolusi cara belajar. Mengapa? Karena kita menghadapi sebuah krisis, sebuah pandemi COVID-19. Karena itulah pemerintah mengeluarkan strategi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini juga hadir di tengah
era industri 4.0. Jadi ini sebuah revolusi industri, cara belajar kita di dalam kehidupan terbaru. Untuk itulah kita harus memahami latar belakang kebijakan ini muncul, situasi-situasinya yang melingkupi, kemudian juga kita bisa mengambil manfaat dari kurikulum Merdeka ini. Sebagaimana kita tahu, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, lebih berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Ini juga sangat sejalan dengan visi misi Bupati kita yang ingin membangun Kebumen yang semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam konteks ini, kita ingin mengembangkan kurikulum yang bisa mewujudkan peserta didik mempunyai karakter berakhlak, mempunyai kompetensi yang tinggi. Karena itu pembelajaran ini didesain sedemikian rupa supaya bisa berbasis pada proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi ini ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Bapak Ibu, yang ketiga, fleksibilitas ini penting bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi ada perlakuan yang tentunya berbeda di satu tempat dengan tempat lain, di satu peserta didik dengan peserta didik yang lain, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian kita tahu bahwa ada 3 pilihan dalam kurikulum Merdeka ini yang kita sering sampaikan. Yang pertama, mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham dan insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber. Bersamaan dengan peluncuran kurikulum Merdeka tersebut, juga diluncurkan platform Merdeka Mengajar. Jadi ini penting untuk teman-teman, para guru. Tujuannya adalah untuk membantu para guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Sebagaimana tadi kami sebutkan, yang kemudian di dalam platform ini disediakan latihan untuk meningkatkan kompetensi. Bapak Ibu bisa dengan mudah mengakses banyak hal materi yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian di dalamnya juga kita harapkan Bapak Ibu guru bisa berkarya dan menginspirasi rekan sejawat. Platform ini merupakan platform edukasi yang memuat 3 fungsi utama, yaitu membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi ini sudah sangat komplit saya kira. Ada kewajiban atau desain guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Saya kira ini bagian penting yang harus Bapak Ibu pahami, sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran mandiri ini betul-betul bisa sesuai dengan tujuan awal dikeluarkan kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita siapkan untuk menyongsong transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Tujuan digitalisasi ini adalah ingin menggabungkan transformasi digital dengan mengintegrasikan siberpedagogi dan siberteknologi
untuk mewujudkan cyber education. Kemudian kita ingin bahwa pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta membiasakan peserta didik berpikir dan bekerja kreatif dalam menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, berupaya dengan gigih untuk menyelenggarakan BIMTEK ini. Kemudian saya berharap setelah kegiatan ini, para guru dan juga kepala sekolah dapat secara maksimal menyerap ilmu dan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Karena itu, kepada para narasumber, saya harapkan bisa memberikan bekal ilmunya yang terbaik. Mari BIMTEK ini kita buka bersama dengan mengharap ridho Allah SWT dan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Kebumen tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, membimbing dan meridhoi usaha-usaha luhur kita. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutan dan pengarahan serta tadi pembukaan secara resmi pada kesempatan ini kepada Bapak PLH Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Sohibul Fitri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLH Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Yang terhormat Ibu Kabid Pendidikan SD, Bapak Ibu Kasih serta Bapak Ibu hadirin yang hadir dalam acara hari ini. Kami mohon sejenak Bapak Ibu untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk bermunajat bersama. Semoga acara hari ini bisa berlangsung lancar dan tanpa kendala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Pujian yang tidak kami ketahui banyaknya dan tidak mampu kami menghitungnya. Atas segala rahmat yang tidak kami ketahui banyaknya dan tidak mampu pula kami menghitungnya. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui bisikan hati dan bisikan lisan. Maha suci Engkau. Hari ini kami berkumpul dalam majelis ini untuk melaksanakan BIMTEK Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD, Negeri dan Swasta di Kabupaten Kebumen. Berilah kelancaran, berilah kami kemudahan, agar pikiran dan hati kami terbuka pada ilmu yang diberikan dalam acara ini. Ya Allah, akal kami terbatas, mustahil kami bisa menyerap ilmu tanpa hidayah-Mu. Engkaulah yang Maha tahu dan Maha luas ilmu-Mu. Wahai Zat yang mengetahui segala rahasia, baik yang disembunyikan maupun yang tidak. Maha suci Engkau, berkahilah ilmu yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Buatlah bermanfaat bagi anak didik kami. Jadikanlah ilmu ini sebagai tabungan pahala kami yang akan terus mengalir meski nanti kematian telah datang kepada kami. Wahai Zat yang memberi rahmat kepada manusia dan malaikat, supaya manusia keluar dari kedzaliman menuju kemenangan. Berikanlah rahmat-Mu, karena tanpa rahmat-Mu ya Allah, kami tidak akan bisa apa-apa.
Wahai zat yang menggenggam segala sesuatu dan zat tempat kembali semua makhluk, Maha suci Engkau. Tetapkanlah hati dan iman kami di jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara demi acara kita sampailah pada acara penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi kebijakan Kementerian Pendidikan Kemdikbudristek yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada yang terhormat Ibu Aminah SPD MM, kami persilahkan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, acara opening atau pembukaan sudah dilaksanakan. Untuk saat ini kita masuk di paparan terkait dengan kebijakan. Perlu Ibu dan Bapak sekalian ketahui, untuk kegiatan BIMTEK ini karena penyelenggaraannya secara menyeluruh, kemudian ada kebijakan pembukaannya dipusatkan secara sentral melalui kegiatan Zoom, bertujuan untuk lebih efisiensi waktu, tenaga, dan juga untuk lebih praktis ya Bapak Ibu semuanya. Baik, saya awali saja. Yang terhormat Bapak PLH Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Bapak Staf Ahli Bupati Kebumen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Sukamto SOS MT, beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati para Bapak Ibu Koordinator Wilayah atau Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas TK SD, Pengawas Penilik ya TK SD se-Kabupaten Kebumen, kemudian Bapak Ibu K3S ya, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, seluruh peserta BIMTEK kurikulum tingkat satuan pendidikan dari sekolah dasar negeri swasta se-Kabupaten Kebumen yang tidak saya sebut satu persatu. Tidak lupa panitia penyelenggara yang saya banggakan dan saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka. Disiapkan dulu materinya Mas Wahyu yang paparannya ya. Ini waktunya berapa menit Mas Jono ya? Oh 1 jam, 1 jam 60 menit apa 30 menit apa 25 menit? Oh 45 menit. Kalau 45 menit ya. Ya nanti ini sudah disiapkan materi Ibu dan Bapak sekalian. Kemarin kan yang akan membuka ya rencananya yang akan membuka masing-masing itu kan sudah kami aturi juga materi ini. Jadi bisa nanti dikopi ya kalau kurang jelas, kalau kurang bagus ya diperbagusi, diperbaiki, kalau kelebihan ya dikurangi ya. Jadi karena Bapak Ibu pengawas, kemudian guru-guru, ya fasilitator itu kan semuanya sudah di BIMTEK ya, sudah dilatih di BPPMP, jadi mungkin lebih lengkap materinya. Nanti saling mengisi saja ya. Ya, lanjut Mas Wahyu. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu adalah implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023
Itu ya, dalam rangka kebijakan kurikulum merdeka ini kan dalam rangka recovery learning untuk pemulihan pembelajaran dari learning loss. Kita lanjut ya, Mas. Learning loss-nya ini adanya pandemi COVID-19 hampir 3 tahun berjalan ya, sudah 2 tahun lebih. Ini berdampak pada perubahan tatanan di berbagai sektor ya, baik sektor kesehatan, sosial, pendidikan, sektor-sektor lainnya ini semua menjadi ada pergeseran, ada perubahan. Lanjut. Ya. Problema pendidikan di era pandemi, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama adalah kemampuan teknologi informasi yang minim. Diakui atau tidak, antara guru, siswa, kepala sekolah, ya, itu juga masih terkendala dengan kemampuan IT-nya. Ya memang sebagian, ya mudah-mudahan sebagian besar itu sudah menguasai dengan baik. Tetapi masih banyak yang kemampuan IT-nya minim. Ini menjadi kendala tersendiri. Kemudian kendala kemampuan IT yang kurang ini akan berdampak juga pada kendala yang berikutnya, yaitu kendala pembelajaran secara daring. Dengan kemampuan IT yang kurang memadai atau masih ada kekurangan, kemudian pelaksanaan pembelajaran tidak dilakukan secara PTM, tetapi dengan pembelajaran daring, maka kendala ini akan muncul, ya, akan muncul, dirasakan betul. Kemudian motivasi, ya, motivasi belajar ini juga mau tidak mau menurun. Apalagi siswanya yang seneng kalau ketemu gurunya, ya, datang ke sekolah seneng, bu gurunya pakai baju bagus, ya. Kalau di PAUD kan gitu, kerudungnya merah, kuning, hijau kayak pelangi. Kemudian sekarang tidak pernah, ya, karena pembelajaran daring tidak pernah ketemu bu guru, ya. Ketemunya ibunya di rumah, bahkan masih pakai daster bisa juga, ya, sambil di dapur. Ini menjadi motivasinya turun itu. Kemudian kurikulumnya juga darurat, ya, Ibu dan Bapak sekalian, kurikulumnya juga darurat, ya. Karena memang pakai kurikulum 2013 yang disederhanakan sesuai kondisinya itu. Dan terbatasnya sarana prasarana, ya, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, ya. Kemudian dari berbagai macam dampak yang muncul ini di slide berikutnya, ujung-ujungnya adalah terjadinya learning loss, ya. Ya, di slide berikutnya endingnya adalah terjadinya learning loss. Mas Wahyu kayaknya masih terlena ini, ya. Learning loss ini ada pada pembelajaran daring itu, kemudian pada kemampuan IT-nya yang minim, PTM yang terbatas, kurikulum yang darurat tadi, motivasi yang turun, terbatasnya sarana prasarana, dan sehingga terjadi learning loss, berkurangnya pengetahuan, ya. Berkurangnya pengetahuan di slide berikutnya, berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis, ya. Apalagi ini kalau yang terkait dengan keterampilan fisik, ya, Ibu dan Bapak sekalian, olahraga itu nggak pernah ada latihan berapa kali, ya, berapa tahun itu nggak pernah ada kegiatan yang sifatnya fisik. Kemudian kalau misalnya ada muatan lokal yang terkait dengan keterampilan, itu kan dampaknya besar sekali itu. Jadi ini akan menurun. Kemudian menurunnya juga kesehatan mental dan psikis, ya. Ini tidak hanya siswa, gurunya juga, ya, bosen sekali di rumah terus, ya. Ya, apa namanya itu, merasa jenuh itu seperti itu, sampai banyak yang teriak-teriak kapan ya sekolahnya masuk gitu. Bosen di rumah dan seterusnya. Ini kesehatan mental dan psikis, ya, ada yang mengatakan stres Bu di rumah terus itu seperti itu. Ada yang bilang Ibu stres Bu di rumah terus, kapan sih nggak masuk-masuk itu. Padahal ini dalam rangka untuk menghindari
penyebaran virus corona 2019, sehingga mau tidak mau pembelajaran daring itu dilaksanakan secara penuh 100% pada awal-awal itu ya. Ini dampaknya salah satunya adalah kesehatan mental dan psikis. Ya, tidak hanya anaknya, gurunya ya, ini juga orang tuanya. Di sini baru merasa ternyata mendidik anak itu tidak mudah. Menjadi guru itu memang butuh keterampilan profesional. Nah, banyak ya yang pernah melihat di grup WA, kemudian orang tuanya itu mengatakan, ini ternyata mumet ngurusi bendino kon ngurusi nggarap PR bocah ya. Nah ini yang garap bukan anaknya tapi bapaknya atau ibunya kurang bisa ya manggil pamannya, manggil neneknya yang garap. Stres semuanya. Nah, karena kondisinya seperti ini, akhirnya terjadi penurunan prestasi sekolah Ibu dan Bapak sekalian. Prestasi sekolah menurun. Ya gimana mau berprestasi ya, kita bertahan untuk tidak terserang penyakit, tidak kena virus saja sudah alhamdulillah. Jadi untuk urusan prestasi kita kesampingkan dulu ya Ibu dan Bapak sekalian. Nah yang berikutnya akhirnya menjadi tadi terjadi learning loss itu, ini yang dimaksud seperti ini. Terus bagaimana? Ini melalui episode Merdeka Belajar ya, yang ke-15 itu dimunculkan kurikulum merdeka ya. Jadi ini adalah dalam rangka untuk mengatasi ketertinggalan siswa dalam capaian pengetahuan dan keterampilan yang dirasakan bersama-sama ya, terjadi penurunan atau kehilangan ya. Nah, kurikulum merdeka ini ada keunggulannya ya, memang setiap kurikulum ketika muncul kurikulum baru itu memang ada wacana atau ada informasi, ada komparasi maksud saya, yang ini seperti ini, yang itu seperti itu selalu seperti itu. Tapi prinsipnya semua kurikulum itu kan punya keunggulan dan punya kekurangan juga. Nah untuk keunggulan kurikulum merdeka ini lebih simpel, ya, lebih sederhana, fleksibel, dan lebih merdeka ya. Ya, lebih merdeka baik untuk guru maupun siswanya. Simpelnya itu seperti apa? Simpel itu adalah fokus pada materi esensial saja ya Ibu dan Bapak sekalian, sehingga guru lebih mendalami materi. Nah, di sini kita hubungkan dengan kebijakan Bupati Kebumen untuk saat ini di tahun 2022-2023, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kebijakan Bupati Kebumen ini kita matchkan dengan kurikulum merdeka yang simpel dan sederhana. Dengan simpel dan sederhana ini, maka materi-materi yang digarap, Ibu dan Bapak sekalian silakan fokus pada materi esensial saja. Materi esensial saja, dan 3 hal yang akan dicapai atau diraih itu adalah difokuskan kepada numerasi, literasi, dan karakter. Ini untuk peningkatan literasi, numerasi itu nanti akan digarap yang berikutnya. Ini dari administrasi PTK kemarin sudah ada kegiatan pendampingan ya, nanti akan dibentuk tim ya, tim pendampingan tingkat kabupaten akan ada ya Bu Isti ya. Ini Bu Isti juga mendampingi kami, Pak Kasih, Pak Jono ya juga mendampingi, dari kurikulum Mas Kokot juga Mas Wahyu, ini terima kasih. Jadi ini saya sampaikan bahwa untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini nantinya akan dibentuk tim pendampingan tingkat sekolah ya. Ya Mbak Isti ya, sampai tingkat sekolah ya. Ya, semacam gerakan literasi sekolah gitu ya. Ini sebetulnya sudah sejak tahun 2020 Bapak Ibu ya. Jadi nanti fokusnya adalah pada literasi, numerasi, dan karakter. Nah, tadi saya sampaikan sejalan dengan kebijakan Pak Bupati, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, korwil, mohon sekolah-sekolah itu difokuskan pada 3 hal ini yang nantinya akan dilihat perkembangan oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, perkembangan di satuan pendidikan itu seperti apa. Jadi
untuk literasi, numerasi dan karakter di masing-masing sekolah itu seperti apa. Kan hasilnya dari asesmen nasional ya, nanti akan muncul di sana. Nah, karena fokusnya pada materi esensial, maka kebijakan pemerintah untuk saat ini di tahun 2022 dan 2023 itu panjenengan bisa menyikapi. Oh, karena kebijakannya adalah sekolah tidak memungut iuran ataupun memungut pungutan apalagi yang liar ya, tidak menerima sumbangan, maka harapannya adalah dengan dana BOS yang ada dioptimalkan secara prioritas itu adalah pada materi esensial ya. Ini berarti nanti sinkron dengan simple dan sederhananya kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, fleksibel dan relevan. Materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Ini sudah pasti sejak dulu yang namanya materi pembelajaran itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ya, yang PAUD, yang prasekolah, yang non formal, yang sekolah dasar, yang tingkat kelas 1, kelas 2 dan seterusnya itu sudah disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Kemudian di sini yang beda dengan sebelumnya adalah lebih merdeka. Lebih merdeka itu dalam artian satuan pendidikan diberi keleluasan dalam menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ini juga dulu namanya KPSP karena masing-masing sekolah maka namanya KPSP, tingkat satuan pendidikan. Ya, nanti Bapak Ibu akan lebih operasional dalam menyusun sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Secara detail ya, rigidnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian tahapannya kita sudah mulai melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi, kemudian kemarin pendaftaran, mengisi kuesioner, kemudian ada rekomendasi sekolah. Ini saya singgung sedikit. Ada kemarin yang menanyakan, Bu, kami SK-nya kan sekolahnya mengimplementasikan IKM yang ini di SK-nya itu IKM mandiri belajar. Padahal rekomendasinya itu mandiri berubah loh Bu. Ya namanya rekomendasi kan beda dengan keputusan. Makanya untuk yang kegiatan saat ini pun yang belum melaksanakan IKM tidak ada salahnya untuk mengikuti kegiatan karena sifatnya adalah keilmuan. Ini justru nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan akan lebih luas ya, akan lebih luas wawasannya, lebih siap ya. Atau mungkin yang kemarin Ibu dan Bapak itu sudah mengisi namun ketetapannya kurikulum Merdeka mandiri belajar, bisa mengisi kuesioner nanti disesuaikan lagi ya melalui aplikasi sehingga nanti bisa akan muncul atau akan bisa ditetapkan sebagai mandiri berubah ya di tingkat berikutnya. Gitu Ibu dan Bapak sekalian. Masih ada kesempatan sampai tanggal 5 Juli ya. Itu kemarin tadi malam ya sampai pukul berapa masih diskusi terkait dengan ini ya. Jadi sampai dengan mulai 29 sampai tanggal 5 ya Ibu dan Bapak masih bisa mengubah. Tetapi perubahan ini saya harapkan tidak mengubah dari yang kemarin sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tingkat 2 atau berubah atau tingkat 3 yang berbagi, kemudian diubah lah saya kayaknya belum siap menjadi ini ajalah diturunkan menjadi merdeka belajar. Jangan, justru kami himbau, kami sarankan, kami rekomendasikan, ayo nggak usah khawatir. Toh era sekarang adalah era melaksanakan IKM, jadi kita jangan berpikir mundur ke belakang, tapi berpikir maju. Sekarang juga melaksanakan, besoknya lagi juga melaksanakan. Jadi lebih baik Bapak Ibu berpikir ulang, apakah Bapak Ibu memang sudah layak dan memang sudah siap, itu silakan disesuaikan. Harapan kami semuanya sudah mulai menata diri.
Jadi nanti pada penetapan sekolah penyelenggara kurikulum merdeka ini setelah tanggal 5 tentunya akan ada perubahan lagi ini ya Bu Isti, Pak Jono ya. Nanti kita lihat itu. Kalau yang masih ragu-ragu silakan hubungi Pak Kasih, Bu Kasih ya, konsultasi lah. Ini kira-kira kemarin saya ngisinya begini kok terus kemudian ketetapannya mandiri belajar. Bagaimana ya kira-kira supaya kami menjadi kurikulum mandiri berubah, wong kami sebetulnya siapnya berubah. Ada beberapa sekolah yang kemarin menanyakan pada kami, ya kami siap berubah Bu, tapi ini ketetapannya, putusannya adalah belajar. Monggo silakan konsultasi. Nah, kemudian tataran berikutnya, tahun 2022-2023 mulai masuk bulan Juli tanggal berapa? 11 ya? Apa 12 masuknya? 11 ya. Nah, kalau tanggal 11 Juli itu berarti Ibu dan Bapak semuanya yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara kurikulum merdeka, baik itu PSP maupun itu sekolah mandiri belajar, berubah dan berbagi, semuanya sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk yang lain bagaimana? Ya otomatis menyesuaikan, kan seperti otomatis menyesuaikan. Menyesuaikan dalam arti apa? Ya sesuai dengan ketetapan dari Ibu dan Bapak sekalian. Ya, lanjut ya. Berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan jalur implementasinya ada 2, jalur mandiri maupun jalur PSP. Untuk yang PSP semuanya sudah ada berapa yang angkatan kedua Bu Isti? 37 ya untuk SD-nya ya. Untuk SD-nya sudah 37 sekolah ya. 30 dan 7 ya 37 ya 40 dikurangi 3 ya ini Mas Koko memang senengnya kayak gitu biar enggak sepaneng. Jadi Ibu dan Bapak ini alhamdulillah untuk yang angkatan 2 sudah 37 loh. Coba di Mas Wahyu. Coba dibuka di slide yang ke-14. Slide yang ke-14. Nah, slide ke-14. Nah tuh untuk yang angkatan kedua ini PAUD-nya 2 PAUD, jenjang PAUD 20, jenjang SD 37, jenjang SMP 6 ya. Nanti untuk yang angkatan ke-6 ya Bu Isti ya, yang terbaru ya. Ini yang baru verbal kemarin ya. Angkatan ketiga, oh ya maaf ya guru penggerak ya, yang ke-6, 7 ya lu ya angkatan ketiga. Ya bersamaan kemarin waktunya dengan guru penggerak angkatan ke-6, ke-7 ya. Ini sudah di verbal ya, sudah di verbal. SD kemarin berapa ya yang masuk kuotanya Bu Isti? Nah, ingat enggak? Ya sudah enggak usah kan daripada ngecek-ngecek. Nanti ditunggu saja supaya nanti jelas. Nah, kemudian untuk yang berikutnya sekolah pelaksana kurikulum ini lanjut ya Mas. Ya, kurikulum merdeka secara mandiri nih. PAUD 194, SD 273 dan SMP 78. Kalau digabung ini untuk SD 273 dengan 37. Ya, ketemu berapa tuh? 273 dengan 37. 200 berapa? 310 ya? 310. Iya, 273 dengan 37. Ya Bu, ya Bu Isti ya. 310 ya, sudah 310 loh, banyak ya. Ya, saya sampaikan apresiasi, tepuk tangan lah biar agak meriah ya. 310. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Korwil, K3S, pengawas, penilik, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua guru yang ada di satuan pendidikan tanpa kecuali termasuk komitenya loh ini mendukung sehingga 310 itu sudah siap melaksanakan kurikulum merdeka baik melalui jalur PSP maupun mandiri. Dan ini nanti di 5 Juli bisa jadi tambah 100, bisa jadi tambah karena jumlah SD-nya semua lebih dari 754 kemarin angka terakhir itu negeri swasta ya. Jadi insya Allah akan bertambah dan bertambah. Terima kasih ini untuk kerjasama selama ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya
lanjut ke materi ini ya. Motivasi Mas Wahyu ya, pada motivasi, karena sebetulnya intinya itu adalah pada motivasi diri, baik pada Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas dan juga guru-guru. Kita mau maju, kita mau berprestasi, itu intinya bagaimana kita bisa membangun motivasi diri untuk berprestasi. Yang Mas, yang file motivasi Mas, kalau ini sudah sama intinya ya. Yang itu oke. Ya itu Mas, diklik ya. Jadi ini Ibu dan Bapak sekalian, jadi sebetulnya prestasi sekolah yang akan difokuskan kepada 3 hal esensial, pada 3 kompetensi esensial. Jadi saya ulangi, prestasi sekolah sekarang ini tidak sama dengan prestasi sekolah zaman dulu. Kalau dulu bagus tidaknya, kualitas tidaknya sangat ditentukan oleh salah satunya misalnya oleh berapa rata-rata nilai ujian nasional pada tahun pelajaran itu. Ya, ketika nilai rata-rata ujian nasionalnya misalnya 10 ya, di tingkat sekolah misalnya 10 atau 100, di bawahnya 90 di kabupaten itu menjadi tertinggi, maka semua jempol diacungkan kepada sekolah tersebut. Sekolah nomor 1 ya. Iya, ini kata Pak Sarjono, jos katanya. Kemudian yang di bawahnya terus sampai 0,0 sekian saja diperhatikan sekali. Karena mengangkat nilai ujian nasional saat itu 0,01 pun itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, kemudian dampaknya apa Ibu dan Bapak sekalian, semua beramai-ramai itu mengejar angka ujian nasional. Iya, kalau dengan penuh kejujuran. Nah, sayangnya tuh ini menjadi evaluasi. Pada saat itu ada yang menghalalkan segala cara, diakui atau tidak, banyak kita dapati di internet juga kita dapat informasi seperti itu. Yang penting nilai ujiannya bagus. Tadi bocah hafal Quran, sholat bendino, enggak pernah berhenti berjamaah di sekolah, itu sepertinya enggak terlalu diperhatikan sebagai prestasi sekolah. Ada yang kemudian membocorkan soal ya, dari rayon diambil ke subrayon, bocor di jalan, kehujanan kali ya, jadi agak bocor. Ya, ini hanya untuk mengejar angka. Nah, prestasi anak SD yang 6 tahun lamanya itu seolah-olah seakan-akan dilihat hanya dengan angkanya saja, angka ujian nasional. Padahal pencapaiannya belum tentu sesuai dengan harapan. Ya mending bagus prestasinya, jujur itu paling bagus. Yang di bawahnya prestasinya bagus tapi tidak jujur. Parahnya lagi prestasinya jelek tidak jujur. Lah ini ya lebih repot lagi ya. Nah ini cerita masa lampau, kemudian kebijakan pemerintah yang saat ini fokus pada 3 hal. Dari sisi akademis, maka numerasi, literasi, kemudian karakter, dari sisi karakter juga dikerjakan. Mudah-mudahan harapan dari bawah, masukan dari bawah, bottom up, kebijakan pemerintah ini menjadi sinkron dengan harapan kita. Ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Setiap kali ada usulan seperti itu. Dengan adanya asesmen nasional, maka kebijakan ujian nasional ditiadakan. Oke, lanjut berikutnya. Jadi yang penting kita punya motivasi. Kita mau berprestasi di bidang apa, itu tergantung dari kemampuan dan motivasi diri sendiri. Mau prestasi di bidang apa. Yang penting, 1, kita mempunyai keinginan untuk bersaing secara sehat dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kalau di tingkat satuan pendidikan berarti dengan sekolah sendiri maupun sekolah lain. Yang kedua, punya keinginan bekerja dengan baik. Ya, karena kita sebagai ASN ya, PNS, P3K kerja dengan baik ya. Selagi kita memiliki prestasi dari sisi kesehatan, insya Allah tidak akan terganggu. Berpikirlah realistis, Ibu dan Bapak. Kadang-kadang kita mendengar, Bu, harusnya kan begini, Bu, harusnya kan begini, Bu, harusnya kan begini. Aduh, zaman sekarang itu janganlah kita hanya berpikir harusnya. Berpikirlah realistis. Adanya seperti ini, dunia penuh perubahan. Tidak ada yang abadi di alam dunia ini selain perubahan itu sendiri. Jadi selalu ada perubahan.
Ya, setiap saat ada perubahan ya kita ikuti saja, yang penting itu positif, ya. Kan gitu. Kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita sendiri, ya. Kemudian tanggung jawab, ya, ini penting. Tanggung jawab itu penting. Dan berikutnya berpikir untuk kemajuan di waktu yang akan datang. Maka tadi saya sampaikan, tidak usah berpikir yang lampau. Kalau kemarin sudah kadung, wah saya nggak siap lah, masa berubah-ubah terus. Kemarin baru selesai, baru paham kurikulum 2013, baru aja paham. Udah sekarang mau ganti lagi. Udahlah jangan milih merdeka dulu, sementara belum merdeka gitu. Milih yang masih kurtilas, itu namanya masih belum berpikir untuk yang akan datang. Kalau kita berpikir secara futuristik, ya prospektif, ya sekarang sudah akan berubah ke kurikulum baru, ya persiapkan diri dengan baik. Manfaatkan nasihat, kritik, saran maupun petunjuk dari orang lain. Insya Allah kalau kita mau terbuka, maka kita tidak akan seperti katak di dalam tempurung. Kita membuka diri, kemudian mengikuti perkembangan sehingga kita akan lebih berprestasi. Coba tolong diklik Mas itu yang memiliki motivasi. Sedikit saya tampilkan video tadi yang nah itu. Diklik ya. Oke. Ya, oke. Sebentar ya Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat video ini ya, dimaksimais Mas. Nah, dibesarkan volumenya. Ibu dan Bapak, kita lihat yang ada di video ini. Mereka adalah orang-orang yang juga diberikan kekurangan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari sisi fisik. Ibu Bapak bisa melihat sendiri seperti ini. Coba dengan satu kaki. Ini adalah sebuah kekurangan dari sisi fisik. Tapi dari sisi motivasi untuk berprestasi, coba Ibu dan Bapak kakinya dilepas dulu. Ancang-ancang start. Melompat dengan satu kaki. Saya sampai merinding Ibu dan Bapak. Ya. Ya. Dicukupkan saja dulu ya, karena ini nanti bisa disetel sendiri kalau mau lengkap karena waktunya. Yang ingin saya sampaikan ya Mas, di stop dulu aja nanti biar diselesaikan masing-masing. Yang ingin saya sampaikan apa Ibu dan Bapak sekalian? Bahwa makhluk hidup, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mesti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Kita harus bisa berpikir realistis, kalau saya seperti ini adanya, saya harus bagaimana. Tetapi tanggung jawab, kemudian keinginan bekerja dengan baik itu harus tertanam pada diri kita. Kita harus punya semangat untuk berprestasi. Lanjut Mas ke slide berikutnya. Anak-anak kita juga sama Ibu dan Bapak sekalian. Ada yang memang punya kelebihan yang luar biasa, tetapi dari ratusan anak didik Bapak Ibu, mungkin hanya 1, 2, 3, 4 yang punya kelebihan dalam segala hal, yang kelemahannya susah dicari. Tetapi itu jumlahnya kecil Ibu dan Bapak. Secara rata-rata semua manusia punya kekurangan. Padahal Ibu dan Bapak, baik yang punya kekurangan maupun punya kelebihan, semua dituntut untuk bisa bagus dari sisi numerasi, literasi, karakter. Saya sedikit akan memberikan saran untuk yang numerasi. Ibu Bapak contoh real ya, misalnya ya di kamar mandi ada atau toilet mungkin tuh banyak jumlahnya. Tulisilah dengan angka-angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau mau ditambahkan dengan angka-angka pelajaran agama ya bisa dengan angka-angka Arab. Dengan angka-angka bahasa Jawa juga boleh di situ. Ini numerasi. Kemudian juga misalnya dengan hitung-hitungan.
hitung-hitungan. Ketika di keran toilet mungkin ditulis debit air dan sebagainya di ini di baknya dan seterusnya, banyaklah perlu dilakukan. Kemudian kelas-kelas juga ya, mungkin ada alat-alat, jumlah ininya, misal tongkat berapa dan seterusnya untuk mengenalkan numerasi. Kemudian dari sisi literasi, Ibu dan Bapak bisa menuliskan nama-nama pohon yang ada di lingkungan sekolah. Pohon mangga, bahasa Inggrisnya apa, kemudian bahasa Latinnya apa, kan seperti itu. Kemudian nama-nama ruang ya dan seterusnya. Ini untuk menanamkan tulisan-tulisan misalnya selamat datang, sugeng rawuh, welcome. Ini adalah mengembangkan kompetensi literasi. Saya sering bercanda Ibu dan Bapak setiap kali menyinggung literasi, kita saja kadang-kadang nggak bisa literasi yang paling sederhana. Contohnya misalnya Mas Wahyu mau ngambil ATM atau Mas Koko nih, ya. Tulisannya di situ tarik, ya disuruh ya banyak yang kemudian didorong. Tulisannya dorong pintunya, ya ditarik. Nah, banyak yang seperti itu, akhirnya yang masuk dan keluar tabrakan. Banyak begitu. Ini kan termasuk literasinya kurang atau mungkin tidak mau tahu gitu. Kemudian karakter. Ini Bapak Ibu. Lanjut ya. Lanjut Mas, lanjut aja ya. Karakter positif ya. Lanjut sampai dengan karakter ini Mas. Ya. Karakter ini Ibu dan Bapak yang penting adalah perilaku. Ya, perilaku, berpikir, berperilaku ya yang positif, yang baik dalam hidup bersama, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian pendidikan karakter itu apa? Ya ini yang untuk meningkatkan karakter itu sendiri. Tantangannya apa sih? Itu loh gambar anak kecil ini kan bayi Ibu dan Bapak sekalian. Gambarannya anak kecil sekarang itu sudah terganggu, sudah bisa saja terganggu bermasalah dengan urusan-urusan ini. Ya, slide berikutnya di slide yang ke-8 ya. Ya, slide yang ke-8 Mas Wahyu, slide 8. Lah ini, klik lagi. Ya, klik lagi alat komunikasi, pergaulan. Ya, anak kecil sudah kayak gitu. Kemewahan mau lanjut, klik lagi. TV, internet, terus obsesi orang tua yang ingin seperti ibunya, seperti bapaknya. Alat permainan hati-hati Ibu, ada gunting, ada tembakan, ya, ada pedang-pedangan, hati-hati ini. Ya, ini tantangan kita bersama ya. Ya, kalau tidak diarahkan ini dampaknya seperti ini. Dolanan tapi nggo temenan, tembak-tembakan yang nggo temenan. Balang-balangan temenan, panah-panahan temenan, tusuk-tusukan. Lanjut di slide berikutnya. Karakter itu dibangun Ibu, bukan jatuh dari langit. Karakter itu dibangun, bukan jatuh dari langit. Ya, sehingga ini harus dibangun karakter maupun keterampilan yang lainnya. Ibu Bapak, slide berikutnya ada gambaran. Kalau tukang kayu mau memukul paku, maka paku yang lurus itu dipukul sekeras-kerasnya sampai habis itu. Ini yang lurus, yang bagus. Tapi paku yang bengkok, yang tidak bagus, yang tidak lurus, ini malah tidak dipukul, diabaikan, dilepas, dilempar, sudah didiamkan saja, masuk ke kotak. Pol-pole dikilokaken, dikilokna. Tapi yang lurus, yang bagus ya, yang disiplin, gambaran anak, diuplek-uplek, ditugasi terus, dimarahi terus, salah sidik ya dimarahi. Nah, ini kita bukan paku Ibu Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu semua perlu digarap, yang lurus harus dibagaimanakan, yang bengkok harus dibagaimanakan. Nah, ini adalah PR Bapak Ibu semuanya. Nah, lanjut. Masih ada 3 slide. Waktunya habis belum Mas Jono? Tenane. Ya, mantan kesel. 10 menit lagi. Oh iya. Kalau sudah habis ya tak stop, kalau belum ya lanjut ya.
Ibu dan Bapak masih bertahan untuk mendengarkan suara saya yang boseni? Halo Ibu Bapak semuanya. Coba saya pengen lihat Mas gambarnya. Biar nyawang yang cantik-cantik di Korwil, yang bagus-bagus biar kelihatan loh. Ini ada lapangan olahraga nih. Mana ya? Karangsambung, Korwil Karangsambung, Ambal. Coba diangkat tangannya. Halo Ambal. Halo. Assalamualaikum Pak Fajar dan kawan-kawan semuanya. Kecamatan Perembun, mana ya atasnya? Halo, merah-merah delima ini ya. Halo, Assalamualaikum Pak Toto. Pak siapa nih? Pak Perembun, Pak. Ini siapa? Enggak kelihatan. Bu Puji ya, Bu Puji Lestari ya. Lanjut, mana lagi tuh yang gelap pojokan itu? Petanahan, oh yang bawah ya. Karangsambung ini Pak Kirno ya. Di Pak Kirno dia. Halo Pak Kirno. Mana tuh? Halo, angkat tangannya Karangsambung. Ada respon enggak? Nah, alhamdulillah berarti mendengar suara saya. Lanjut petanahan. Petanahan Pak. Pak Jailan ya, Pak Jailan, Pak Korwil mana petanahan? Tadi hilang Mas. Tuh, petanahan. Di Mas, petanahannya kok hilang? Baru saya sapa. Oh, hilang. Hah? Petanahan Karanganyar. Yo, hilang meneh, enggak kelihatan. Ya udah yang atas mana itu? Klirong. Halo Klirong. Bu Ambar mana Bu Ambar? Ada enggak nih? Bu Ambar yang mana nih ya? Bu Ambar. Enggak ada nih, pas ditanyakan enggak ada nih. Ya, kemarin sudah IKM kok ya, sudah laksana. Bu Bonorowo Butum. Ya, dan kawan-kawan. Ya, halo Pak Wiono Bonorowo ya. Kemudian apa Mas? Karanganyar hadir. Iya, boleh dinyalakan nggak apa-apa biar nggak terlalu sunyi sepi ya. Saya sendiri suaranya, sunyi sepi sendiri. Kecamatan Puring, halo Puring, Pak Parjuli di tengah itu. Halo, Assalamualaikum. Mana lagi yang kelihatan nih? Saya nggak bisa melihat semuanya. Kuto Winangun Pak Toto ya. Halo, ya oke. Assalamualaikum ya. Berikutnya Mirit, halo Mirit. Halo Mirit. Ya, terus ya Bonorowo lagi sudah. Rowokele, mana Rowokele ini hanya backgroundnya. Nggak kelihatan. Coba Mas diklik lagi. Ya, hanya backgroundnya orangnya ada nggak nih Rowokele? Ya, petanahan sudah tadi. Alian tadi sudah ya Pak Kirno. Sudah ya, yang lainnya belum saya sapa semuanya. Halo semuanya. Halo. Semangat. Jangan kalah dengan yang tadi video ya. Ya, Bapak Ibu hebat. Kemarin pantunnya habis Kamis Jumat. Tidak boleh pesimis. Kita semua harus semangat ya. Iya. Iya Pak. Tadi sampai mana Mas Wahyu? Katanya kita semuanya ingin terhindar dari penyakit. Penyakit yang kadang-kadang bersarang di tubuh kita. Ya, di materinya Mas, penyakit yang kadang-kadang bersarang di tubuh kita itu yang pertama adalah penyakit kurap. Ternyata zaman sekarang masih ada loh penyakit kurap. Kurap tapi kurang rapi. Kudis, kurang disiplin. Kutil, kurang teliti. Diabetes, di kelas anak BT duduk ya. BT, asam lambung masuk kelas bungkem, batuk, baca lalu mengantuk, ya. Mual, mutunya lemah, ya. Nah, kita bangun citra diri yang positif, ya, kita bangun citra diri yang positif, ya. Slide berikutnya Mas Wahyu. Slide berikutnya kita bangun citra diri yang positif, yaitu
mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada taat beribadah, tenggang rasa, tidak bermusuhan, tidak dendam, musyawarah, menghargai teman, sopan, rajin, disiplin, tanggung jawab. Silakan Ibu Bapak tambahkan sendiri, anak-anak Bapak Ibu, anak didiknya diharapkan seperti apakah sesuai dengan target Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, yaitu menjadi anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini end produknya, hasil akhir slide berikutnya Mas Wahyu, ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang tanya enggak, Bu? Pancasila kan 5, kenapa profil pelajar Pancasila 6? Loh nek podo-podo 5 nanti malah jadi rancu. Justru inilah yang membedakan. Kalau profil pelajar Pancasila itu 6, tapi kalau Pancasila itu sendiri 5 sila. Itu jawabannya. Ya, ini Ibu dan Bapak sekalian, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Pada akhir sesi ini, saya minta tolong Mas Wahyu, tolong disetelkan yang lagu ini Pak, Mas. Biar rodok anget ya, Ibu Pertiwi. Itu kan ada di bawahnya itu. Ibu Pertiwi. Ya. Tadi di yang pertama, Ibu Pertiwi. Nah. Flash disk yang paling atas tadi, yang paling atas yang oke, nah gitu. Yang kembali yang oke tadi. Nah itu kan ada Ibu Pertiwi. Nah itu, ya itu di setel Mas ya. Nah, ya, oke, sudah klik Mas Wahyu. Silakan Ibu Bapak bisa nyanyi bersama-sama. Sudah, silakan pirsani di slide. Ya, dari awal ya. Kalau bukan sinyal. Sinyal. Sedang bersusah hati.
Hingga ibu dikejutkan dengan situasi yang porak-poranda. Kekerasan, pembunuhan dan kejahatan telah merendahkan negeri ini. Di manakah keadilan? Di manakah kedamaian? Oh Ibu Pertiwi, cita-citamu yang agung kini singa sudah. Wahai putra-putriku, bangkitlah, kobarkanlah kembali semangat jati dirimu untuk meneruskan cita-cita Ibu Pertiwi, menegakkan kembali perjuangan suci untuk menciptakan negeri yang adil, makmur, aman, tentram, dan damai. Ibu dan Bapak sekalian, video ini dibuat sebelum adanya pandemi COVID-19. Kondisi setelah itu ketika Indonesia terdampak COVID-19 lebih parah lagi, Ibu dan Bapak sekalian. Itulah tantangan dunia pendidikan kita juga karena adanya learning loss yang bertahun-tahun terjadi, hampir 3 tahun. Semua ada di pundak kita. Mari kita bersama-sama menjaga harta pusaka, termasuk menjaga anak didik kita. Kita bangkitkan semangat bersama-sama, kita ciptakan semuanya anak didik kita bangun menjadi pelajar Pancasila yang diharapkan dalam sekian tahun ke depan di Indonesia Emas 2045 anak didik kita akan bisa menjawab tantangan kondisi yang ada seperti yang ada di video tadi. Ibu dan Bapak sekalian, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya yakin saya banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan yang penting lagi, terima kasih atas semangat berprestasi untuk negeri tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersosialisasi, selamat berbimtek. Semoga kurikulum merdeka bisa dilaksanakan di satuan pendidikan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Amin. Waktu saya kembalikan pada moderator atau pada MC. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami haturkan kepada Ibu Kabid yang luar biasa telah menyampaikan materinya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan semakin semangat nanti untuk mengikuti kegiatan bimtek kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk 3 hari ke depan. Mohon Bapak Ibu sebelum kita tutup, silahkan Bapak Ibu open kamera, kita ambil gambarnya untuk slide pertama. Ya, Mas Wahyu, ya.
Untuk yang halaman pertama, Bapak Ibu, saya hitung mundur. Bapak Ibu silahkan mengambil gaya, mungkin gaya yang pertama ya. Ya, 3. Sudah siap semuanya Bapak Ibu? Sudah membuka kameranya? Ya. 3, 2, 1. Monggo, gaya yang pertama. Oke. Halaman berikutnya mungkin biar terekam semuanya, Mas Wahyu. Ya. Saya hitung. Ya, boleh di open mic Bapak Ibu sambil semangat mana suaranya masing-masing korwil. Pak Dureso mohon untuk membuka kamera. Pak Dureso. Ya, sekarang boleh open mic Bapak Ibu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Boleh lambaikan tangannya ya. Masih ada lagi halaman berikutnya? Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah sudah terekam semuanya, nanti kami share. 2 lembar ternyata ya. Kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti BIMTEK kurikulum EKTSP dan kurikulum Merdeka selama 3 hari ke depan. Dari kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya.